Halo Pak Abraham, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Luar biasa. Luar biasa ya. Baik, Pak Abraham, ini saya sebagai supervisor ingin mengadakan ini ya ngobrol prasupervisi ya. Pak Abraham kan berencana untuk melakukan coaching kepada rekan sejawatnya Pak Abraham nih. Sekaligus sebagai latihan gitu kan Pak, supaya nanti kemampuan coaching Pak Abraham bisa meningkat begitu ya Pak ya. Baik Pak Abraham, itu tujuan dari obrolan kita pada pagi hari ini ya Pak ya. Nah, supaya nanti Pak Abraham ada gambarannya nih Pak, ketika saya mengamati Pak Abraham, itu apa saja yang diamati, saya izin menyampaikan rubriknya ya Pak ya. Rubriknya ya. Baik. Yang pertama adalah kemampuan untuk mendengar aktif Pak. Menurut Pak Abraham, kemampuan mendengar aktif itu seperti apa Pak? Jadi kalau menurut saya mendengar aktif itu saya dengan uji itu betul-betul 100% itu mendengarkan apa yang jadi yang disampaikan oleh uji itu, jadi tidak ada celah untuk meninggalkan. Jadi ini ya Pak ya, hadir sepenuhnya gitu ya Pak ya. Baik. Lalu supaya coach itu merasa bahwa Pak Abraham sebagai coach itu bisa mendengarkan secara aktif, apa hal-hal yang bisa Pak Abraham lakukan ketika coach setelah selesai bercerita gitu? Apa yang Pak Abraham bisa lakukan? Jadi yang saya lakukan itu kan menggali pertanyaan, kan? Menggali pertanyaan, tetapi di dalam pertanyaan tersebut itu tidak menjudge. Yeah. Jadi itu pertanyaan itu apa namanya bersifat terbuka. Yeah. Jadi tidak menghakimi dari uji tersebut. Itu. Dan kemudian dari situ nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang berbobot lagi. Iya, tepat sekali Pak. Jadi kebetulan ini juga rubrik yang kedua itu adalah kemampuan Pak Abraham dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi yang pertama tadi mendengarkan aktif, yang kedua pertanyaan berbobot, dan yang ketiga itu memberdayakan coaching. Menurut Pak Abraham, bagaimana cara Pak Abraham bisa memberdayakan coaching nantinya Pak? Nah ini yang perlu saya asah. Oh baik. Ini supaya bisa membantu coaching untuk menemukan ide-ide dalam menyelesaikan masalahnya, itu kan yang perlu saya saya gali di situ, dan saya kembangkan, karena yang jelas di tujuan akhir saya di sini, maunya saya itu untuk meningkatkan bagaimana memberdayakan coaching untuk menemukan ide-ide baru dalam menyelesaikan masalahnya. Itu ya tujuan saya di situ. Baik. Berarti saya mau izin konfirmasi ya Pak, tujuan nanti saya mensupervisi berarti Pak Abraham ingin mengembangkan kompetensi dalam memberdayakan coaching ya Pak ya. Bagaimana mendorong mereka untuk memunculkan ide-ide, memecahkan permasalahan sendiri. Betul begitu Pak? Iya. Betul. Oke, terima kasih. Baik. Lalu menurut Pak Abraham nih, indikator apa yang menunjukkan bahwa saya sudah bisa memberdayakan coaching? Indikatornya apa Pak yang menurut Bapak? Nah ini ketika muncul pertanyaan berbobot itu kan akhirnya kan muncul ide-ide bagaimana coaching tersebut bisa secara eksplisit itu memunculkan ide baru dalam menyelesaikan masalahnya dia sendiri. Nah itulah yang menurut saya tadi, dan pertanyaan-pertanyaan itu bagaimana bisa menggali ide dari coaching itu sendiri, itu yang saya harapkan di situ. Selain ide Pak, jadi memberdayakan coaching kan artinya nanti coaching bisa menyelesaikan permasalahannya
ada hal lain yang Bapak jadikan indikator bahwa dia sudah berdaya gitu, sudah Itu punya? nanti di rencana aksinya. Oke. Jadi Ya. ide muncul, kemudian ada rencana aksi yang akan disampaikan dan akhirnya nanti bisa dipertanggungjawabkan. Baik, baik. Saya ya, ini sudah mulai recording. Ya, selamat pagi Bu Dia. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik. Ya, selama beberapa menit ke depan kita akan ngobrol sedikit ya. Kira-kira saat ini apa yang panjenengan mau omongin? Iya, ya tadi ngomong sama Pak Abraham bahwa saya ada sedikit masalah. Saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan supervisi yang saya alami kemarin, Pak. Gitu, ya. Kira-kira dari itu apa yang ingin panjenengan dapatkan? Iya, sebelumnya saya mau menyampaikan tentang perasaan saya nih. Iya. Ketika kemarin di supervisi itu, saya agak sedikit kurang nyaman dan gak enak karena ada beberapa teguran dari kepala sekolah. Merasa kurang nyaman? Iya. Kurang nyamannya di mana kok bisa merasakan kurang nyaman? Karena saya kemarin ditegur terkait dengan saya tidak menggunakan buku teks. Padahal saya sendiri sudah menyiapkan sumber belajar lain, yaitu menggunakan beberapa bahan ajar USPAD gitu. Jadi karena sekarang kan saya sudah menggunakan kurikulum Merdeka nih Pak. Iya, iya. Saya tidak terlalu banyak menggunakan buku Iya, teks. iya, betul. Karena kan yang namanya Merdeka mengajar kan boleh saja dengan apa namanya media yang lain gitu ya. Iya, Nah, jadi kalau menurut Ibu sendiri, mungkin nggak kalau misalnya mengajar itu dari katakanlah satu tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran sekarang itu ya, itu kan tanpa menggunakan buku teks yang ada, itu kira-kira bisa berjalan nggak? bisa Pak. Bisa. Sangat bisa sekali. Jadi anak-anak itu tidak harus pakai buku untuk belajarnya. Oh, iya. Misalnya untuk mereka mengenal tulisan atau mungkin mereka mengenal apa itu huruf atau angka, itu kan tidak harus dengan buku teks karena Iya. saya menggunakan bahan-bahan yang lain yang itu Iya. lebih anak-anak lebih senang, lebih tertantang di situ. Kalau di tingkat TK itu Mas Guru secara visual ya, Iya. bisa lebih cepat tangkapnya gitu ya. Dan itu mengajak anak untuk aktif gitu. Iya. Kalau menggunakan buku teks, saya rasa anak kurang kreatif. Kurang kreatif Iya. kalau buku teks ya. Emang selama ini kalau misalnya buku teks dari dinas itu, kalau menurut Ibu misalnya dibandingkan dengan metode Ibu itu lebih menguntungkan yang mana? Kalau yang buku teks itu loh ya, dibandingkan dengan Iya. misalnya Ibu tadi menggunakan apa? Bahan terus Pak. Iya. Iya. Gitu. Kalau menggunakan buku teks itu, karena di situ anak itu harus mengerjakan ya sesuai yang ada di situ. Misalnya anak harus menghubungkan garis. Padahal kalau yang saya pakai ketika saya menggunakan media yang lain dengan pasir ataupun dengan ranting, anak bisa berkreativitas yang lain, tidak hanya menghubungkan garis selesai. Iya. Dan di buku teks itu kan perintahnya hanya satu, tapi kalau misalnya anak menggunakan bahan yang lain, anak bisa menggunakan bahan itu tidak hanya menghubungkan garis, tapi bisa digunakan dengan cara yang lain. Anak bebas berkreativitas. Iya. Berarti bisa disimpulkan Ibu kalau misalnya apa namanya lebih menguntungkan yang mana gitu? Menguntungkan dengan menggunakan bahan NUSPA sumber belajar yang lain Pak daripada gitu. menggunakan buku teks. Jadi disitulah saya merasa sedikit agak gimana gitu ya Pak ya, karena ditegur seperti itu gitu Pak. Tetapi kalau misalnya tadi kan ada permintaan gitu kan, karena sempat
disampaikan tadi sempat kontra dengan pengawas gitu kan ya. Tadi dengan buku teks, kalau misalnya kita sandingkan itu bisa berjalan seiring nggak? Kalau tetap misalnya dari Pak pengawas itu minta ayo harus dilewat ini gitu. Iya, mungkin saya mempunyai cara sendiri. Kalau memang buku teks itu harus dipergunakan, saya bisa menggunakan dua metode tersebut. Jadi anak juga bisa belajar menggunakan buku teks, tapi saya juga tetap ketika anak itu sudah selesai mengerjakan dengan buku teks dan ada waktu yang masih banyak, anak bisa berkreativitas dengan media yang sudah saya siapkan. Jadi anak bisa mengerjakan buku teks, karena kalau saya pegang kelompok B, anak-anak itu sudah sangat udah paham sekali kalau untuk menghubungkan dan sebagainya, dan itu anak akan merasa jenuh. Jadi kejenuhan anak ketika itu dia udah nggak mau mengerjakan, saya bisa alihkan kegiatan mereka di media yang saya siapkan. Gitu. Iya. Jadi bisa dikolaborasikan. Bisa dikolaborasikan, dan itu saya harus lihat dulu nih buku teks yang seperti apa yang sesuai dengan RPP dan modul ajar yang saya siapkan. Gitu ya. Jadi bisa dikolaborasikan dan antara media panjenengan tadi dengan buku teks. Nah itu sudah satu menunjukkan satu aksi budiah nantinya kalau misalnya jadi masalah. Oh, ada masalah dengan Pak pengawas, itu aksinya semacam itu. Nah, kira-kira kalau budiah bisa mengkolaborasikan antara media sumber lain dengan yang itu, kira-kira mau direncanakan kapan? Ini hari Sabtu ya Pak ya. Mungkin minggu depan bisa saya coba hal tersebut, tapi saya juga harus lihat dulu rencana pembelajaran saya minggu depan seperti apa, dan buku teks yang mana yang harus saya gunakan, saya sesuaikan dengan RPP yang saya siapkan besok. Ya. Jadi bisa dikolaborasikan ya. Iya. Mungkin minggu depan ya, bisa. Nah kalau semacam itu mungkin nggak nanti apa yang Ibu kerjakan itu didokumentasikan dan bisa dilaporkan gitu. Tapi kan biar tidak ada kontra dengan pengawas itu. Kira-kira bagaimana kalau semacam itu? Iya. Untuk rencana selanjutnya yang ingin saya lakukan, yang pertama saya harus rencanakan dulu RPP saya untuk minggu depan, dan saya akan atur, saya akan ke pengawas sekolah mengkonsultasikan rencana yang saya buat ini dengan kolaborasi buku teks yang sudah ada, dan hal tersebut saya juga akan sampaikan alasan-alasan saya dengan menggunakan sumber belajar lain, dan kepala sekolah bisa memberikan masukan pada saya ada hal-hal mana yang perlu mungkin saya tambahi atau mungkin itu perlu saya benahi. Setelah itu kalau kepala sekolah sudah oke, baru nanti saya action. Jadi secara tidak langsung Ibu sudah merencanakan dan sudah mendapatkan tadi. Oh, masalahnya tadi semacam ya tadi sudah didapatkan ya, kira-kira solusinya yang mau Ibu sampaikan tadi kira-kira bagaimana, itu sudah didapatkan ya. Nah di situ Pak, mungkin dengan obrolan kayak gini saya juga lebih lega, karena ada hal yang sesuatu hal yang mengganjal terkait hasil supervisi kemarin, saya jadi lebih enak untuk menyampaikan bahwa saya untuk kedepannya akan menindaklanjuti dari masukan. Oke, gitu ya Bu ya, sudah mendapatkan apa yang kita obrolkan saat ini dari tujuan awal sampai pada rencana aksi sampai yang mau dipertanggungjawabkan. Saya kira gitu Bu Diah, dan semoga yang Ibu Diah sampaikan tadi bisa diimplementasikan. Oke, sampai jumpa di minggu depan dan semoga sukses. Terima kasih Pak.
Abraham, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa, seperti biasa ya. Sudah bisa melaksanakan tugas dengan baik. Iya, oke, selamat ya Pak ya. Tadi sudah mempraktekkan coaching ya bersama dengan rekannya. Nah, sesuai dengan yang kita rencanakan Pak, hari ini kita akan mengadakan percakapan pasca supervisi. Nah, baik. Saya ada beberapa pertanyaan ya Pak ya. Yang pertama, bagaimana Pak Abraham menilai performa Pak Abraham ketika melakukan coaching tadi Pak? Ya, awalnya sedikit bingung Bu, karena memahami masalah yang disampaikan ternyata beda dengan apa yang saya alami. Nah, itu membuat saya sedikit banyak berpikir kira-kira bagaimana ya untuk mengembangkan kompetensi saya ya. Tapi ternyata dengan mencoba untuk menyimak dan mendengarkan penuh, akhirnya bisa muncul untuk bagaimana bisa mengembangkan kompetensi saya di itu. Nah, kalau menurut saya ini menurut saya sendiri sudah di atas angka 8. Oke. Saya. Baik. Terima kasih Pak. Ya, kemarin Bapak menyebutkan ada 3 indikator ya Pak ya. Ide baru, lalu rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, apakah menurut Pak Abraham nih ketika Pak Abraham melakukan sesi coaching, bagaimana coaching memunculkan hal itu? Iya, tadi yang saya sampaikan masalahnya sangat pelik karena ini berkaitan dengan perusahaan dinas ya, karena kan pengawas ini. Ternyata kalau berkaitan dengan pengawas itu memang harga mati kalau dari pengawas itu harus seperti ini. Tetapi ternyata setelah kita coba untuk melaksanakan menggali idenya dari kunci itu sendiri, ternyata bisa memunculkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah tersebut, dan kemudian untuk rencana aksinya bisa disampaikan dan juga bisa dipertanggungjawabkan nantinya kembali kepada dinas lagi, karena kan itu yang jadi masalah kemarin itu kan karena ada teguran dari pengawas gitu. Jadi itu ternyata urusannya sangat pelik gitu ya. Oke, jadi bisa saya simpulkan dari deskripsi Pak Abraham tadi, Pak Abraham sudah berhasil memunculkan ide-ide, lalu sudah ada rencana aksi dan juga pertanggungjawaban kaitannya dengan dinas juga, gitu iya, ya Pak ya. Karena tadi disampaikan jadwalnya besok dan segera untuk buat laporan ke dinas, secara tidak langsung kan meminimalisir kontradiksi di sana gitu. Ya. Masih ada yang ingin disampaikan Pak? Mungkin apa yang membuat Pak Abraham menilai berarti sudah lebih dari 8 gitu? Iya, karena kan yang seperti saya sampaikan tadi, kalau kita benar-benar memperhatikan atau hadir seutuhnya di sana, kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh uji itu ternyata mengalir saja. Kita bisa memberikan pertanyaan pemantiknya untuk membuat memunculkan dan menggali bagaimana uji itu bisa menemukan solusinya itu sendiri, dan itu bisa ternyata, dan itu bisa muncul kalau kita tuh benar-benar menguasai masalah. Ternyata kalau menurut saya itu ternyata kita itu kalau harus menguasai masalah dulu. Kalau nggak menguasai masalah ya kita nggak bisa menggali pertanyaan berbobot, kita nggak bisa memberikan bagaimana coaching itu memunculkan idenya. Kalau menurut saya di situ. Ya, baik. Saya izin Pak menyampaikan catatan hasil observasi saya ya Pak ya. Tadi saya mencatat beberapa pengamatan. Nah, saya tadi mengamati ketika Pak Abraham melakukan sesi coaching, itu Pak Abraham sudah menanyakan tujuan. Lalu yang lebih bagusnya lagi, Pak Abraham memvalidasi perasaan coaching tadi. Ketika coaching
mengungkapkan bahwa saya jadi merasa gimana gitu. Nah itu Pak Abraham tidak mengecilkan perasaan itu, tapi memvalidasi, ya wajar merasa seperti itu karena yang kita hadapi itu kepala sekolah, dinas seperti itu ya. Jadi muncul kemitraan di situ ya. Jadi Coach merasa nyaman ketika mengungkapkan permasalahannya ke Pak Abraham. Dan Pak Abraham juga menanyakan rencana aksinya, dan juga Coach dengan bimbingan Pak Abraham tadi sudah mampu merencanakan aksi, dan di akhir pun beliau mengatakan merasa lega begitu. Nah, saya pikir ini sudah betul seperti yang Pak Abraham sampaikan tadi, ini sudah di atas standar Pak ya, sudah di atas 8 lah nilainya gitu. Saya setuju dengan itu. Saya juga izin menyampaikan beberapa masukan ya untuk Pak Abraham berdasarkan hasil pengamatan saya, yang mungkin bisa menjadi masukan untuk Pak Abraham supaya nanti kemampuan coachingnya bisa meningkat, gitu ya Pak ya. Yang pertama, saya tadi mengamati dan mendengar Pak Abraham sempat mengatakan, oh iya kalau di kurikulum Merdeka itu memang menurut saya boleh tidak memakai buku seperti itu ya. Itu kan asumsi dan preferensi pribadi seperti itu Pak ya. Dan mungkin itu bisa mempengaruhi pola pikir dari Coach seperti itu. Apakah Pak Abraham ingat ketika ingat ya Pak ya? Ya. Lalu yang kedua itu adalah ketika Coach menyampaikan permasalahan, mungkin Pak Abraham muncul suatu ide atau pertanyaan tertentu dan akhirnya tadi sempat memotong. Iya, betul. Satu kali. Iya, betul, satu kali, betul Pak. Ini tadi saya juga catat satu kali ada memotong itu ya. Dan yang terakhir untuk tanggung jawabnya untuk pendokumentasian dan pelaporan untuk pengawas itu tadi sebetulnya tidak salah juga Pak ya, Bapak memunculkan ide itu dan diiyakan oleh Coach. Tapi alangkah lebih baiknya ketika ide tersebut muncul dari Coach sendiri bahwa oh ya Pak mungkin Pak Abraham bisa menanyakan apa Pak supaya muncul ide itu, kira-kira pertanyaannya bisa digali seperti apa Pak ya? Ya, bagaimana untuk pertanggungjawabannya ke dinas? Baik ya. Jadi karena kan tadi kan menurut itu lama banget. Oh iya. Muncul ide itu gitu ya. Iya, baik. Ya, jadi saya setuju dengan Pak Abraham ya. Bagaimana cara Budiah memberikan pertanggungjawaban. Harapannya dia memunculkan ide itu sendiri. Iya. Ya, Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang masukan saya ini Pak? Iya, terima kasih Bu masukannya. Memang benar, saya tadi merasa banyak sekali ya. Oh ternyata itu ya. Saya merasa tadi, saya memotong perbicaraan. Terus kemudian nanti saya merasa, wah ini ya, benar. Saya memberikan pernyataan asumsi saya, bukan dari kuncinya. Itu. Terima kasih masukan Ibu. Sama-sama Pak. Nah ini kesempatan belajarnya masih panjang ya Pak ya. Saya akan menemani Pak Abraham untuk meningkatkan kemampuan coachingnya. Nah untuk rencana kedepannya, kompetensi apa yang Pak Abraham ingin tingkatkan? Ya itu tadi saya masih merasa kurang di pemberdayaan. Kalau pertanyaan-pertanyaan itu kan muncul dari masalah yang disampaikan ketika mendengar akhir, tetapi ketika ini tadi saya kan tadi untuk tanggung jawab tadi kan saya masih di situ, ini kekurangan saya di situ. Dengan itu saya masih mencoba untuk memberdayakan Coach yang lebih baik. Saya kira itu. Baik ya. Saya catat ya Pak ya, untuk kemampuan atau kompetensi yang ingin Pak Abraham tingkatkan di sesi coaching berikutnya masih di area yang sama, meskipun masih di area yang sama. Ya, betul. Meskipun tadi sudah ada peningkatan signifikan ya Pak ya, tapi masih bisa ditingkatkan kembali. Terima kasih. Baik.
Nah, untuk usaha Bapak untuk meningkatkan kompetensi itu sembari menunggu sesi coaching berikutnya, apa yang Bapak rencanakan untuk meningkatkan kompetensi itu? Kalau saya mencoba untuk meningkatkan itu dengan mempelajari beberapa video coaching ya, beberapa video coaching yang mungkin bisa membuat saya itu lebih lebih percaya diri untuk memberdayakan uji. Karena kan banyak sekali video-video tentang uji. Kalau kita menunggu itu sesi uji berikutnya ya terlalu lama. Iya, baik. Itu kalau menurut saya. Saya mengapresiasi rencana Pak Abraham untuk menyempatkan waktu melihat video coaching, dan ketika nanti ada kesempatan coaching berikutnya, Pak Abraham bisa menghubungi saya, kita bisa belajar bersama ya. Oke, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Abraham untuk waktunya. Semoga sukses dan semakin hebat dalam memberikan coaching. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih.